Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna. Pada edisi pertama, kita telah belajar tentang pengertian budaya subordinat. Budaya subordinat ini memproduksi manusia bayang-bayang atau manusia yang bukan lagi manusia alias manusia jadi-jadian. Siapakah manusia bayang-bayang? Kita semua. Saya, Anda, dan mereka. Jika manusia telah menjadi bayang-bayang bagi dirinya sendiri dan orang lain, lalu apa gunanya ajaran Stoik? Anda tahu apa itu ajaran Stoik? Ajaran Stoik bermula dari ajaran kaum Sopis di kota Athena, daerah Yunani. Tahukah Anda siapa yang dimaksud kaum Sopis? Kaum Sopis bukan orang yang suka belanja di Shopee. Kaum Sopis adalah sekelompok intelektual yang pandai beretorika dan lihai dalam permainan logika. Tokoh Stoik yang sangat terkenal dan mempopulerkan ajaran Stoik adalah Zeno dari Citium. Ingat-ingat ya kawan. Zeno dari Citium, bukan dari Citayam. Dialah orang pertama yang membentuk aliran Stoik pada abad ketiga sebelum Masehi. Prinsip dasar Stoik sederhananya adalah selalu bersikap tenang dan tidak perlu takut pada kesunyian. Makna ini tidak berbeda dari kata dasarnya, yakni staikos. Staikos secara etimologi berarti beranda berlukis atau menikmati kesunyian. Ajaran Stoik terinspirasi dari ajaran Socrates. Socrates adalah gurunya Plato. Dan Plato punya murid bernama Aristoteles. Salah satu prinsip ajaran Socrates adalah hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani. Ajaran Socrates ini kemudian dikembangkan oleh kaum Stoik menjadi kehidupan yang layak dijalani adalah kehidupan yang tenang, tidak berlebihan, dan tidak mudah terpengaruh oleh validasi orang lain. Kawan ngopi, dalam kondisi masyarakat modern seperti sekarang yang sudah sedemikian ruwet, banal, dan penuh kebebalan, tentu saja ajaran semacam ini menyesatkan. Coba perhatikan baik-baik siapa saja yang mempopulerkan ajaran Stoik zaman sekarang. Kebanyakan adalah orang-orang kaya, terkenal, dan sukses dalam urusan duniawi. Mereka adalah kelompok terpandang, terpelajar, dan berpendidikan tinggi. Ajaran ini tidak berlaku bagi kaum subordinat atau kelompok orang yang tersisihkan, terlantar, atau terlempar dari kondisi zaman kemodernan. Kaum subordinat adalah kaum yang sangat diperhatikan dan dicintai oleh para nabi dan para wali. Mereka selalu disebut dan tercatat di hampir sebagian besar kitab-kitab suci. Bagi kaum subordinat, kita semua tidak punya kuasa terhadap segala hal, termasuk diri sendiri. Budaya subordinat bagi mereka adalah senjata kritik terhadap segala macam kepalsuan logika dan retorika yang disebarkan oleh kaum Stoik. Jika Anda mendengar orang berkata bahwa kita harus menjalani hidup ala Stoik, maka segera tinggalkan dan lupakan kata-katanya. Seruan Stoik macam ini sama halnya membiarkan negara berjalan sewenang-wenang, membiarkan dominasi oligarki terus berlenggang kangkung, dan kita dituntut untuk tenang menghadapinya. Ini namanya sotoi, alias sotoisme. Jadi, lupakan segera kaum Stoik dan kaum sotoi.